الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا يمات Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb penguasa alam semesta yang menakdirkan kita pagi hari ini bisa bersilaturahim kembali dalam kajian kita. Semoga pertemuan ini menjadi jalan Allah melimpahkan rahmat dan barakahnya untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kita termasuk umat Nabi yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Kita akan melanjutkan bab Kitabul Buyu, bab ke-22, bab ma yamhaqul kadhib wal kitmanu fil bai'. Bab yang bisa menghapus, menghilangkan, ya, tentu yang dimaksud menghilangkan keberkahan dalam transaksi adalah al-kadhibu wal kitmanu, berdusta dan menyembunyikan, ya, fil bai' dalam transaksi. Dalam syarah Najahul Qari disebutkan babu ma yamhaqu syai'ul ladzi yamhaqu wa yufsiduhu wa yubtiluhu, katanya. Sesuatu yang menghapusnya, merusaknya atau membatalkan. Ya, al-kadhibu yaitu dusta, ya, minal bai' dari penjual, fi madhi sil'atihi, salah satunya kata beliau adalah ketika penjual memuji barang dagangan, gitu ya. Jadi kalau memujinya berlebihan itu sudah termasuk apa? Bohong, gitu ya. Termasuk sesuatu yang akan menghilangkan keberkahan. Wa minal mushtari, dan dari pembeli, biwasfis tsaman, dalam menyipati harga, dalam menyebutkan harga. Biasanya kan kebohongan pembeli kata Ustaz juga adalah karena selalu menyebutkan harga lebih rendah, gitu ya, untuk menekan harga dari penjual, padahal dia sendirinya tidak tahu, tapi menyebutkan dengan yakin gitu. Nah, itu tidak boleh. Wal kitmanu, ya, al-kitman birrafi dengan rafa domah, ya, wa wal ikhfa minal bai' an aibi silatihi wa minal mushtari an aibi tsamani fil bai', yaitu menyembunyikan dari penjual berupa aib barangnya, sedangkan dari pembeli an aibi tsaman, aib harga. Maksudnya misalkan tahu, ya, bahwa harganya itu yang dijual oleh penjual itu sudah murah tapi dia ingin lebih murah lagi, maka dengan serta-merta dia mengatakan harga yang lebih murah lagi dari yang ditawarkan penjual, padahal sudah lebih murah itu teh, ya. Misalkan penjual sudah mengatakan, Kang, ieu teh tas di diskon, gitu ya, dan memang harganya jauh lebih murah dari pasaran, tapi dia ya lumayan, ya, yang itu. Nah, tekan lagi, gitu, itu tidak boleh, gitu, ya. Karena akan menghilangkan keberkahan. Hadisnya sebenarnya sudah dibahas di sebelumnya, yaitu haddatsana Badal bin Muhabbar haddatsana Syu'batu an Qatadah qala sami'tu Abul Khalil yuhaddisu an Abdullah bin Harith an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bai'ani bil khiyar. Dua orang bertransaksi itu, penjual dan pembeli, punya hak khiyar, hak melanjutkan atau membatalkan akad, malam yatafarraqa, selama mereka belum terpisah dari majelis akad, gitu ya. Au qala hatta yatafarraqa, sampai mereka berpisah. Jadi selama masih di toko masih punya hak untuk membatalkan. Fa in sadaqa wa bayyana, jika dua-duanya jujur dan transparan, burika lahuma fi baihima, akan diberkahi dalam transaksinya. Wa in katama wa kadaba, jika dua-duanya berdusta dan menyembunyikan, muhiqat barakatu bai'ima, akan dihilangkan keberkahan jual belinya, begitu ya itu.
Ini sudah kita bahas sebelumnya, tapi Imam Bukhari mengulang hadis ini karena beliau memberikan penekanan yaitu apa? Hilangnya keberkahan. Ya, itu ya. Karena dalam bisnis, dalam Islam itu bukan semata-mata keuntungan, tapi apa? Keberkahan itu yang paling penting. Buat apa gaji? Buat apa misalkan keuntungan 200 juta tapi ke dokter harus 1 miliar gitu, Pak. Ya. Buat apa keuntungan 1 miliar tapi punten anak ke penjara, suami istri ya, seperti kasus yang di Subang kan sampai sekarang ya. Nah, mungkin wallah alam itu tidak ada keberkahan di situ. Ya. Ya, polisi sampai sekarang masih bingung siapa yang membunuh istri dan anak ya gitu. Ya, itu salah satu apa, kalau memang itu terjadi dilakukan orang dalam gitu ya, keluarga, berarti tidak adanya keberkahan gitu. Walaupun kehidupan mah secara ekonomi sangat mapan gitu ya itu. Nah itu makanya beliau mengulangi ini supaya tadi bisnis itu bukan semata-mata mengejar keuntungan laba ya, tapi yang paling penting adalah keberkahan. Kalau keberkahan didapat, hidup nikmat itu aja gitu ya itu. Ya, mau stres begitu ya. Nah, baik. Nah, kita lanjut bab yang ke-23. Nah, bab yang ke-23 bab qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu riba, janganlah memakan riba ad'afan mudha'afah, yang berlipat-lipat gitu ya. Wattaqullaha, dan takutlah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, niscaya kalian akan beruntung, akan berbahagia. Bab qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah, ay la tazidu ziyadatan mukarrarah, janganlah kalian menambah dengan tambahan yang berulang. Jadi kalau dalam bahasa ekonomi sekarang disebut istilah bunga majemuk. Ya. Bunga majemuk itu bunga berbunga gitu ya. Gitu ya. Udah kena bunga, nanti bunganya kena bunga, bunganya kena bunga, bunganya kena bunga lagi, terus saja begitu ya. Terus ya. Ad'afan jamu di'fin untusiba ala nawhal, ya dinasabkan karena hal, menjelaskan keadaan maf'ul. Ay mutadha'afan. Ya begitu. Wal alat takhsis bihasabil waqi. Ya, kenapa disebut di sini yang dilarang itu yang berlipat-lipat? Kalau berlipat-lipat kan kebayangnya kalau 1.000 mungkin jadi 5.000 itu. Ya, berlipat-lipat namanya gitu ya. Kalau hanya 5%, 6% kan seolah tidak berlipat-lipat atau 13%. At-takhsis bihasabil waqi. Karena pengkhususan ini disebut karena bihasabil waqi. Bicara konteks waktu itu. Idza kana ar-rajulu minhum yurabbi ila ajalin summa yajidu fi bi ziyadatin ukhra hatta yasrik bi syai'it tafif malal madyun. Jadi biasanya zaman dulu orang memberikan pinjaman dengan cara riba sampai waktu tertentu, kemudian menambah tambahan yang lain ya, sehingga dengan harta yang sedikit bisa menghabiskan harta orang yang berutang gitu ya. Minimumnya 1 juta tapi jadi misalkan 50 juta. Kan sering kita dapat begitu kasus ya, gitu ya. Banyak lah yang sekarang mah gitu Pak ya, kasus perceraian terjadinya gara-gara istri minjem ke rentenir, ngegadekeun apa? Rumah atau BPKB motor gitu kan gitu. Minjemnya cuma 500.000, tidak bilang sama suami, tiba-tiba jadi 6 juta, motornya ditarik kan gitu ya. Hancur aja rumah tangga begitu ya itu. Warawa Malik an Zaid bin Aslam kana riba fil jahiliyah an yakuna lirajuli ala rajuli haqqun ila ajal. Fa idza halla qala at-taqdi am turabbi fa in qadahu akhada wa illa zadahu fi haqqihi wa zadahu al-akhar fil ajal. Gitu ya. Jadi kalau dulu orang-orang jahiliyah kalau melakukan transaksi riba itu adalah mereka sebenarnya memberikan pinjaman itu sesuai dengan jumlahnya awalnya itu. Jadi misalkan kalau dulu pinjam 10 dinar 2 bulan, ya 2 bulan itu tidak ada kena biaya. Persis yang berlaku di kartu kredit. Kartu kredit itu kan sebelum 30 hari tidak kena cas. Paling hanya kena cas apa? Administrasi 3% dari transaksi. Nah gitu. Nah masalahnya 3% dari transaksi ini
syibhur riba, dia mirip riba begitu ya. Itu. Karena dia akan berbanding lurus dengan jumlah yang kita tarik. Jadi kalau dari 1 juta ya 3%, kalau 10 juta 3%, dari 15 juta 3% begitu ya itu. Ya. Nah, orang jahiliyah tidak ada begitu ya. Ngasih 10 dinar ya 10 dinar 3 bulan. Hanya saja kalau 3 bulan sudah selesai, qala ataqdi am turabbi. Anda mau bayar atau Anda mau nambahin. Nah, gitu. Ya. Jadi bunganya berlaku setelah apa? Setelah orang tidak sanggup bayar. Gitu ya. Fa'in qadahu akhadha, kalau memang dia bisa membayar diambillah gitu utangnya tersebut. Wa illa, kalau tidak zadahu fi haqqihi wa zadahu al-akhar fil ajal, gitu ya. Maka dia akan meminta tambahan karena uangnya dan tambahan untuk diri. Pokoknya mah jadi bahasa kita mah bunga berbunga begitu ya. Minta kelebihan dan juga minta kelebihan waktu, berarti kelebihan apa yang harus dibayarkan, gitu ya itu. Riwayat Tabrani an atau min tariqi Mujahid nahwahu min tariqi Qatadah anna riba al-jahiliyah kana yabi'u rajul bai'a ila ajal musamma fa idha halal ajalu wa lam yakun inda sahibi qada zada wa akhara anhu wa asal riba ziyadah wa ima fi nafsi syai' ya. Jadi kata At-Tabrani, riba di zaman jahiliyah itu terjadi ketika orang menjual barang secara tempo. Ketika waktu pembayarannya itu tiba, kemudian yang membeli barang tidak memiliki uang untuk membayarnya, maka dia minta tambahan. Nah, itu namanya riba, gitu ya. Gitu. Ya, jadi tidak harus minjem uang, gitu Pak. Membeli barang, tetapi terlambat. Kalau dalam bahasa kita disebut apa? Denda. Ya. Jadi kalau kita beli mobil, beli motor kredit, terlambat kenapa? Denda. Nah, dendanya itu apa? Riba. Gitu, Pak. Ya, dendanya itu riba. Kenapa? Karena terjadi karena itu, ya. Memang di putusan DSN Dewan Syariah Nasional ada tentang denda. Kalau DSN itu membedakan antara orang yang tidak mampu dan orang yang mampu. Orang yang mampu kena denda, tetap aturannya begitu. Cuma bedanya apa? Kalau dalam peraturan DSN disebutkan bahwa denda tersebut hanya berlaku bagi orang yang mampu bayar, tapi menunda-nunda pembayaran sebagai hukuman takzir. Nah, gitu ya. Misalkan orangnya sih mohon maaf gajinya lumayan, tapi nyicilnya sok telat wae, nah itu kena denda. Dan yang kedua, dendanya tidak boleh menjadi pendapatan perusahaan, dipisahkan, gitu ya. Tapi kalau di yang kompen, yang leasing yang kompen, denda itu salah satu pendapatan perusahaan, gitu ya. Misalkan setiap terlambat pembayaran itu misalkan kena denda misalkan 3%. Nah, yang 3% itu masuk menjadi pendapatan perusahaan. Nah, kalau di syariah itu tidak boleh. Karena pada asalnya sebenarnya tidak boleh ada denda, karena denda itu adalah riba, gitu ya. Gitu. Jadi denda itu riba, gitu Pak, ya, itu. Maka jangan terlambat bayar naon teh bilih kena denda. Jadi kita sendiri yang akhirnya mohon maaf menjerumuskan diri dalam perbuatan riba, begitu ya itu. Jadi kalau menggaduh artos mah bayar enggak gitu ya. Wattaqullaha, sebentar mohon maaf. Mohon maaf. Wa aslur riba itu aziyadah, tambahan imma fi nafsi syai', baik dalam sesuatunya itu sendiri. Kaqauli ihtazat wa rabat. Ihtazat itu biasanya kan kalau pohon Pak mau tumbuh Pak, itu kalau bijinya keluar tunas itu kalau pakai skala Richter Pak, itu besar itu teh. Buktinya apa? Buktinya tanahnya bisa belah dan dia bisa keluar, kan betul tidak? Nah, cuma saat ketika kalau kita lihat seolah-olah kecil, pada itu ihtazatnya itu seperti gempa mungkin 9 skala Richter, 8 skala Richter gitu ya. Cuma kecambah, tapi kalau diukur pakai itu ya besar sekali gitu. Warabat, lalu nambah, muncullah tunas, kemudian batang, kemudian daun, kemudian begitu ya itu. Jadi numbuh di diri sendiri. Wa imma fi muqabilihi, atau nambah karena ada tambahan yang sebanding, kadirham bidirham ini, seperti 1 dirham dengan 2 dirham. Faqila wa haqiqatun fihi ma wa qila haqiqatun fil awal majazun fi tsani. Hanya para ulama berbeda
mana yang makna asli, mana yang majaz, mana kiasan gitu. Apakah itu tumbuh dengan sendirinya atau tumbuh dengan adanya pembanding tambahan gitu ya itu. Wa yutlaqu ala kulli bai'in muharram, dan biasanya riba itu disebutkan untuk menunjukkan transaksi yang haram. Itu sebutnya riba gitu ya. Jadi pokoknya untuk menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat buruk gitu Pak. Transaksi-transaksi yang buruk, yang haram itu disebut riba. Makanya kenapa dalam dakwah ekonomi syariah itu jarang disebut, bukan tidak disebut sih ya, masalah gorornya, masalah maisir, tapi yang menjadi pokoknya transaksi anti riba. Karena setiap transaksi yang haram pasti, nah itu ya disebut secara umum itulah riba. Walaupun tidak semuanya ada riba, gitu. Walaupun semuanya tidak ada riba. Jadi riba itu digunakan sebagai apa? Makna menunjukkan bahwa itu adalah transaksi yang diharamkan. Contoh misalkan, kan semalam aja ada yang nanya sama Ustadz ya. Sekarang itu ada contoh trading forex pakai robot gitu Pak ya. Jadi kan yang namanya jual beli forex ya, forex itu berarti mata uang asing biasanya, nah, trading gitu ya itu kan pakai algoritma gitu ya, pakai algoritma gitu ya, biasanya bisa dideteksi gitu. Nah kalau manusia itu cenderung mungkin noong, kadang lupa gitu ya, main HP gitu pas naik turunnya. Kalau robot kan dia fokus gitu ya itu. Nah, gitu. Ustaz, bagaimana kalau membelinya dia pakai alat yang menggunakan robot tersebut, boleh apa tidak boleh? Itu transaksi itu. Nah itu contohnya. Nah kalau kita pahami kan yang namanya transaksi foreign exchange itu biasanya itu di situ sangat rawan riba, dan di situ juga ada maisir, ada gambling, itu beli jual gitu kan gitu ya. Walaupun yang mentransaksikannya riba, tapi di situ ada gamblingnya, tetap goror maisirnya tidak. Maka pertanyaannya, Ustaz, riba kah tidak kan gitu ya? Itu pasti pertanyaan itu, riba ente tahu Ustaz. Kenapa? Karena dalam benak orang itu sesuatu yang haram itu pasti adalah riba. Padahal di situ memang ada gamblingnya, ada judinya gitu ya. Jadi Pak, mohon maaf, kalau Bapak beli saham dalam syariat itu harus di hold selama 3 hari. Tidak langsung di short selling. Tidak boleh langsung sekarang beli jual gitu, nggak boleh. Itu haram. Karena itu berarti gambling. Gitu ya. Karena dalam Islam beli saham itu tujuannya adalah untuk memiliki kepemilikan perusahaan tersebut, nanti dapat dividen gitu ya. Tapi kalau kita butuh untuk menjual saham kita diperbolehkan, tapi tadi harus menunggu waktu 3 hari. 3 hari itu biasanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyelesaian transaksi, dan juga kalau 3 hari itu hilang tujuan spekulatifnya gitu ya. Itu kan pada yang menjadi masalah Bapak Ibu semuanya, kalau dalam transaksi forex itu adalah foreign exchange itu belum kita selesaikan transaksinya sudah kita jual lagi kan gitu. Padahal dalam Islam itu kalau kita menjual sesuatu harus selesai dulu transaksi dengan yang sebelumnya, baru kita jual ke pihak yang lain gitu ya. Dan itu hukumnya adalah riba, maisir, goror gitu ya. Tidak boleh begitu ya itu. Beli itu menawaran ke Bapak ya. Karena biasanya keuntungannya besar Pak kalau melihat dari prospektus itunya Pak ya, begitu. Tapi tadi kembali kepada haji sebelumnya, yang kita cari bukan keuntungan, tapi kita cari apa? Keberkahan, begitu, kebarokahan ya, begitu. Baik, wattaqullaha bima nahaitum anhu. Ya, dan kalian harus takut kepada Allah dengan apa yang aku larang darinya. Nuhitum anhu, yang kalian dilarang darinya. Khataballahu ta'ala ibadahu nahyan an ta'atir riba wa aklihi ad'afa mudafa. Di sini Allah berbicara kepada hamba-hambanya, melarang mereka untuk tidak terjerumus kepada riba dan memakannya yang secara berlipat-lipat. Wa amarhum bittaqwafihi, dan memerintahkan ketakwaan, la'allakum tuflihun, supaya mereka berbahagia, rajinal falah fid dunya wal akhirah. Ya, supaya mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat gitu ya.
Tsumma tawa'adahum bin-nari wa hadarahum minha. Kemudian Allah menyebutkan wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin di ayat yang selanjutnya 131. Ya, takutlah kepada api neraka yang disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Bitaharuz an mutaba'atihim wa ta'ati afalihim, dengan cara menjaga diri untuk tidak mengikuti kebiasaan mereka dan melakukan apa yang mereka lakukan, ya. Jadi bapak-bapak semuanya, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa transaksi riba merupakan transaksi yang diharamkan, begitu ya. Dan konsekuensinya berat, karena apa? Allah menyampaikan di 131-nya adalah apa? Neraka. Di 130-nya, kalau kalian tinggalkan kalian akan bahagia, kalau kalian tetap maka kalian, berarti logik mafhum mukhalafahnya, kalau orang masih bertransaksi riba, hidupnya tidak akan pernah nyaman, tidak akan pernah bahagia, kan gitu logika simpelnya gitu. Kebahagiaan kalau kita ini, ya gitu ya. Makanya kalau bapak-bapak masih suka minjam ke bank itu, satu yang membuat tidak tenang itu ngelihat kalender. Ya, semakin mendekati tanggal semakin naik darah teh. Tensi itu ya. Itu. Kenapa? Karena itu yang terjadi ya gitu. Tiba-tiba langsung naik kan gitu. Ya, apalagi mohon maaf ya, pas tanggal tersebut banyak juga kebutuhan semakin riuh begitu ya itu. Bukan tidak boleh minjemnya, minjem ada transaksi manusia ya begitu. Dan zaman tiba lagi minjem ada gitu. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh minjem, bukan berarti tidak boleh kita membeli secara kredit. Itu boleh-boleh saja selama tidak ada riba, selama tidak ada unsur yang diharamkan gitu aja. Ya itu. Makanya kalau orang masih bertransaksi riba, pasti apa? Ketidaktenangan itu akan dirasakan terus oleh dirinya. Ketidaknyamanan, ya begitu. Itu baik. Tandih kemudian ala anna narbidat muiddatul kafir wal bil ardil usah summa bal wa'id bil wa'di tarhiban anil mukhalafat wa targhiban fi ta'at. Kemudian Bapak Ibu semuanya, di sini Allah menjelaskan di 131 ancaman neraka, mengingatkan bahwa neraka pada dasarnya Allah siapkan bagi orang kafir. Dan juga wabil ardil usah. Allah sampaikan bahwa neraka juga disiapkan bagi orang-orang yang maksiat. Summa atbal wa'id bil wa'di tarhiban min anil mukhalafati. Kemudian Allah mengikuti ancaman dengan janji. Kalau ancaman itu biasanya neraka, kalau janji itu masuk surga. Tarhiban anil mukhalafati wa targhiban fi ta'ah, supaya orang apa? Menghindari yang diharamkan dan termotivasi untuk melaksanakan yang diperintahkan. Faqala wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya supaya kalian dirahmati oleh Allah. Makanya kuncinya tadi menjauhi riba. Baik, kita bahas hadisnya. Nah, hadisnya haddatsana Adam an Ibnu Iyas qala haddatsana Ibnu Di'bin qala haddatsana Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala la ya'tiyanna 'alan nas, akan datang kepada manusia zamanun, satu zaman, satu waktu ya, la yubalil mar'u, seseorang tidak lagi mengindahkan bima akhadal mal, dengan cara apa dia mengambil harta ya. Ya. Aminan halal amin haram, apakah dari yang halal atau yang dari yang haram gitu ya. Jadi akan datang satu generasi orang teh sibuk untuk menambah aset, sibuk untuk membeli banyak atau melakukan apapun perluasan bisnis tanpa mengindahkan apakah yang menjadi sumbernya itu adalah yang halal apa yang haram. Makanya Pak, mohon maaf kalau tidak salah ya, tapi perlu dicek lagi gitu. Kalau tadi kita kaitkan dengan membeli saham, oke lah Bapak menyimpannya 3 hari, niatnya bukan spekulasi, tapi Bapak harus memastikan tuh perusahaannya bukan perusahaan yang bertransaksi haram atau menjual produk haram atau jasa yang haram. Misalkan di situ ada perusahaan yang misalkan menjual apa? Bank kompen, berarti tidak boleh. Atau perusahaan menjual pabrik bir, tidak boleh. Atau perusahaannya misalkan membuka bioskop dan punya sejumlah tempat hiburan malam gitu, itu haram. Nah,
Atau perusahaannya halal, tapi Bapak harus lihat laporan keuangannya berapa persentase pinjaman dari bank yang berdasarkan riba tuh. Jadi membeli saham tidak serta-merta Bapak gitu, tapi Bapak harus menganalisa itu sumber dana perusahaan itu berapa persentasenya dari pinjaman dia ke bank. Kalau tidak salah tidak boleh melebihi 40%. Ya, kalau tidak salah Ustaz. Jadi Bapak lihat, laporan keuangannya, modalnya dari mana? 60% dari para pemilik ya saham resmi, 40% ternyata suntikan modal dari bank-bank konvensional misalkan, atau dari pembiayaan asing dengan prinsip bunga. Nah itu berarti kalau di bawah 40 boleh, di atas 40 haram. Gitu. Tidak boleh bertransaksi, walaupun misalkan punten, karena di sini bapak-bapak banyak yang menjadi marketing di perusahaan obat misalkan. Nah, walaupun perusahaannya perusahaan jualan obat kan boleh-boleh saja, tapi membeli sahamnya belum tentu. Gitu ya, membeli sahamnya belum tentu, ya, begitu. Baik. Wa mutabaqatul hadis lil ayatil karimah. Nah, apa sih keterkaitan antara ayatnya tadi judulnya kan tentang riba. Ayatnya kan ya ayyuhalladzina taqul riba. Tapi di sini tidak disebut yang kata-kata riba. Allati fi terjemah min haitsu inna akila riba. Karena yang memakan riba la yubali fi aklihi al-adab al-mudhafah. Hal hiya minal halal am minal haram. Karena orang yang makan riba tidak akan mengindahkan apa yang dia makan yang berlipat-lipat itu apakah dari yang halal atau yang haram. Wa hadzal hadisu bai'aini isnadan wa matnan qad marra fi babi man la yubali min haitsu kasbil mal. Ini sudah dibahas di hadis dalam sebelumnya begitu ya, yaitu ketika orang tidak mengindahkan apa yang dia lakukannya. Gara anna fil maddi ba'du tafawut yasir, hanya ada perbedaan sedikit ya, yaitu bahwa di sini ada sedikit ya bahasanya yang berbeda sedikit ya. Walal Bukhari asyara bi tarjamah ila ma akhrajahu Nasa'i min wajhin akhar. Kenapa Imam Bukhari menggunakan hadis ini tapi berbeda judulnya dengan hadis yang beliau bawakan? Karena boleh jadi Imam Bukhari katanya beliau mendapati satu hadis tapi beliau tidak yakin dengan keabsahannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i bahwa dalam hadis tersebut disebutkan ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu generasi, satu waktu, ya'kuluna riba, pasti semua makan riba. Faman lam ya'kulhu, kalaupun dia tidak makan riba langsung, asabahu min ghubarihi, dia akan terkena dampaknya. Gitu Bapak Ibu semuanya. Ya, dan dampaknya itu ya kita sekarang lah ya. Manusia sekarang semuanya riba kok. Uang yang kita pakai itu adalah riba. Ya, sebenarnya uang itu ainur riba itu uang ya, Pak. Karena uang kita tidak punya nilai intrinsik. Uang kita tidak punya nilai apa? Dikandung di dalamnya. Uang kita ditentukan oleh kebijakan bank sentral. Ya, begitu. Jadi kalau Bapak sekarang punya uang 1 juta, ya, Bapak tabung bunga 6% misalkan, nanti pas Bapak ambil tabungan tersebut, Bapak beli barang, kenaikan barangnya sudah 12%. Sebenarnya kita rugi, betul tidak? Ya, sebenarnya rugi. Ya, kenapa rugi? Ya, karena daya belinya turun. Kenapa daya belinya turun? Itu diatur bukan oleh supply and demand, tapi diatur oleh kebijakan apa? Moneter, gitu ya. Kebijakan moneter ya dari biasanya kan oleh BI ya, kebijakan moneter itu. Kalau kebijakan fiskal oleh Menteri Keuangan biasanya gitu ya, contohnya itu. Dan itu berdampak pada apa? Nilai ini. Coba aja lihat. Misalkan sekarang lah punten Pak. Sekarang kan ada 2 krisis yang sangat-sangat lagi parah itu. Pertama krisis energi ya. Di Cina misalkan ya, sekarang produksi tidak jalan karena listrik tidak ada. Gitu. Satu. Di Inggris juga BBM ya, pasti bergantung pada listrik. Yang kedua krisis moneter karena pinjaman perusahaan di Cina yang besar yang tidak bisa bayar. Itu pasti berdampak, ujung-ujung rupiah turun lah gitu Pak. Nah kaitannya kan gitu. Ya, tapi karena itulah dunia sudah bersatu. Sehingga apapun yang terjadi pasti akan diawasi, nanti akan diambil keputusan oleh para pemangku kebijakan di
di BI misalkan, berapa suku bunga bank yang harus diberikan, karena kan biasanya bank sentral itu akan mengatur peredaran uang, berapa bunga, supaya uang itu terlalu banyak jangan, terlalu sedikit juga jangan, kan gitu ya. Narik pokoknya mah kerjaan BI mah kalau perlu keluarin naik tarik, kan itu uang mah gitu aja, tarik masuk, tarik keluar, tarik keluar gitu aja, untuk supaya bisa menjaga misalkan ekonomi tetap berjalan begitu ya. Itulah yang dipakai, mohon maaf Pak, oleh fatwa di Mesir yang mengatakan bunga bank diperbolehkan. Hanya Mesir saja yang membolehkan, yang lain mengharamkan kalau tidak salah. Ya, lembaga-lembaga fatwa dunia itu mengharamkan, hanya Mesir yang membolehkan. Begitu, dan ramai itu ya. Dan Ustadz agak sedih juga kalau ada Ustadz di Indonesia yang cenderung menentang pendapat yang memang sudah berlaku umum di Indonesia dengan fatwa DSN yang mengharamkan bunga bank termasuk riba gitu. Ya, jadi akhirnya membuat orang jadi tidak yakin, tapi harusnya kan dijelaskan bagaimana runtutannya begitu ya itu. Nah, jadi uang itu riba gitu, uang itu riba. Makanya kita mah termasuk yang memakai debu seperti Bapak lah ya. Kalau Bapak jalan-jalan ya, atau kita sedang ngumpul begini, kita kan menghirup debu Pak, ini teh pasti ada debu mah. Ya. Bapak kalau mau masuk aman itu ya Bapak masuk ke rumah sakit, yang rumah sakitnya sudah disterilisasi gitu ya, dikosongkan dari debu, kosongkan dari semua gitu ya. Nah itu baru itu. Tapi kalau tanpa sterilisasi maka ruang itu pasti ada debunya. Nah kita ini pada fase itu gitu Pak. Semua itu orang bertransaksi riba. Kalaupun kita mau menghindarinya, tetap gitu ya. Makanya kan kemarin ada yang heboh misalkan ketika transaksi pakai dinar dan dirham gitu ya, emas dan perak gitu ya. Kalau menurut Ustadz, emas dan perak iya, tapi kan emas dan perak itu tidak bisa digunakan menjadi alat tukar. Dan alat tukar mah yang dipakai berdasarkan kesepakatan masyarakat, kan gitu. Ya, di Indonesia kesepakatan menggunakan alat tukar itu adalah uang rupiah. Bapak pakai dolar, coba balanya, diterima nggak Pak? Nggak akan diterima. Ya, di warung, Bu, punten di dolar Amerika gitu ya. Asli nggak akan diterima, karena apa? Bukan sebagai alat pembayaran yang sah gitu, yang disepakati gitu di Indonesia. Kalau ditukarkan secara dengan di money changer mungkin nggak bisa diterima, karena memang itu tempatnya gitu ya itu. Nah, memang yang terjadi demikian gitu Bapak Ibu semuanya ya, sekarang ini ya. Ya, sehingga perlu sangat berhati-hatilah begitu ya. Wal ayatu pinnahi an akli riba wal amru bit taqwa wa hadis Nabi hada yukhbiru an fasadi zaman alladhi yuqalu fi riba. Jadi Bapak semuanya apa kata-kata riba, karena kata Al-Aini disebutkan di sini bahwa yang menjadi kata Yusuf Jadah disebutkan bahwa yang menjadi benang merah antara hadis dan ayat adalah hadis menjelaskan haramnya riba, sedangkan ayat menjelaskan haramnya riba. Ayat ini dikuatkan oleh hadis, yang hadis itu menjelaskan bahwa yang haram yang paling banyak itu adalah riba gitu. Jadi jangan sampai karena umum ini udahlah gitu ya, dan semuanya juga pakai riba gitu ya itu. Yang repot itu mungkin bapak-bapak yang biasanya jadi ASN atau kerja di BUMN begitu ya, kan biasanya ditawarin pinjamannya pasti pakai riba itu teh. Ya, kalau ke bank yang lain pasti dipersulit, gitu ya. Nah, ini memang jadi ujiannya ya begitu. Ada yang saking baiknya punten Pak nggak pernah minjem, karena apa? Pasti riba, gitu ya. Pasti memang begitu yang terjadi. Kebijakan pimpinan akan menentukan kemana kerjasama bank tersebut dengan pimpinan. Akhirnya yang bawah ngikutin, gitu ya. Nah, ketika dia pindah ke bank yang lain, pasti banknya itu akan mengatakan, aduh bapak tetiasanya, dan soalnya kada kasih ke sana misalkan begitu. Nah itu mah ujian beratnya di situ aja. Ya, untuk menghindari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya itu. Dan kita harus yakin lah ya. Makanya tadi kata Allah, wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Kemudian wa atiullah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Pertanyaannya kan, apakah hidup kita itu ingin bahagia? Apakah pertanyaan hidup kita itu ingin dirahmati Allah apa tidak? Kan gitu. Kalau ingin dirahmati, ikut aturan Allah dan Rasulnya. Kalau ingin bahagia, jauhi riba. Kan gitu. Simpel saja. Ya, tidak berat kan gitu ya itu. Baik. Lanjut. Nah, bab yang selanjutnya. Nah, hadisnya cuma satu-satu deh memang ya. Bab akil riba wa syahidi wa katibihi. Bab pemakan riba, saksi riba, dan penulis riba. Wa qouli ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba. Ya. Orang-orang yang makan riba, la yakumuna, mereka tidak akan bangkit pada hari kiamat kelak, illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal masi, kecuali seperti bangkitnya berdiri orang yang yatakhabbatu syaitanu minal mas, kerasukan setan, minal jin minal mas, ya begitu. Al-mas itu biasanya kerasukan setan gitu ya. Dzalika bi annahum, karena mereka berkata innamal bai'u mislu riba, jual beli itu sama dengan riba. Buktinya apa? Jual beli ada untung tidak? Ada selisih tidak antara harga jual beli dengan harga jual dengan harga beli? Ada, gitu ya. Riba juga ada keuntungan. Nah, mereka mengatakan ya keneh begitu ya, antara riba dan keuntungan, gitu ya. Contoh begini Pak, ada orang berpendapat begini. Misalkan ada orang bilang sama kita, Kang, abi teh peryogi laptop, Kang ieu pun anak sekolah. Yang kumaha spesifikasina tameraki mereki. Berapa harganya? 10 juta. 10 jutaan lamun teh lama di toko anu. Sok lah ku Akang pangmeserkeun, kan ku abi dibeli cicil. Iya, karena dia nggak punya uang cash kan gitu ya. Dia bilang sama temannya untuk membelikan bagi dirinya. Kemudian apa? Dibelikanlah, kemudian dijuallah kepada temannya dengan cara cicil jadi 13 juta, misalkan 10 juta. Nah, ada orang yang berpendapat bahwa itu adalah haram. Karena apa? Ya sami-sami kene lah. Ya, betul tidak? Non bedana dengan pinjam 10 juta jadi 13 juta gitu kan gitu. Kebayang, Pak? Ya, kan lamun ditinggal membahasan teh nginjem keneh gitu. Yang satu mah langsung pinjam uangnya, sok pinjam 10 juta ke dibayar 17 juta. Yang satu mah pangagaleukeun mungkin dicicil. Nah, bayangkan Bapak-bapak semuanya. Inilah bedanya antara jual beli dan riba. Yang mengatakan Kang abi teh peryogi, kemudian ada harus 10 juta sok panggilkeun ku Akang ke ku abi dibeli lagi dengan diberikan kelebihan. Ini mah jual beli pure, Pak. Betul tidak? Sebab penjual temannya itu kan datang ke toko beli, betul tidak? Langsung dibeli. Sudah milik dia kan? Betul tidak? Kemudian dia jual ke siapa? Ke temannya. Karena dalam Islam kalau semua orang harus memiliki barangnya, atau toko teh kudu segede apa gitu ya? Betul tidak? Tidak harus orang itu kalau menjual itu barangnya stoknya ada di tokonya semua gitu. Ya. Yang tidak boleh itu adalah transaksi belum terjadi, harga sudah disepakati. Ini mah kan baru langke gitu, belum disepakati. Baru ngomong, mungkin ku abi di jantan 13 juta kira-kira lah kan itu. Kan belum ada kesepakatan, itu baru janji saja. Tapi kalau gini, benernya, nah jadi 17 juta ulah kurang gitu. Nah, itu mah enggak boleh kalau begitu. Kebayang ya? Beda. Nah, itu mah riba. Itu mah mohon maaf, itu menjual sesuatu yang belum dimiliki. Nya 17 jutanya awas ulah kurang gitu ya. Nah, itu beda. Itu menjadi haram karena menjual yang belum dimiliki. Tapi kalau gini, nanti ku abi digali lah sekitar 13 jutaan lah gitu ya. Ya, mangga lah gitu. Beli dulu kan, harga belum disepakati di 13 jutanya. Kemudian dijual sok Kang bantu jeden sabaraha. Ya satu atau kirang 13 juta, mangga. Nah, itu mahal Pak, karena ini dijual oleh dia karena sudah dimiliki, dijual ke temannya. Betul tidak? Nah, itu mahal, tidak jadi haram. Jadi kalau haram itu dua. Pertama, kalau dengan riba uangnya diambil 10 juta, jadi 17 juta. Laptopnya mah dianggap itu mah tidak terjadi transaksi. Kenapa? Yang beli laptopnya dia.
dikasihkan uang tah canak welah geus nabut artosna welah metereh gitu nya pastikannya 10 juta gitu ya. Nah 13. Kalau ini kan enggak, yang pertama tadi mah dia beli laptop tuh bisa jadi diskon 10 juta jadi 9 juta setengah, nanti disampaikan itu 9 juta setengah itu abi jual 13 juta atau gitu ya. Atau yang kedua yang tidak boleh itu kalau harganya disepakati dari awal padahal belum beli gitu ya. Kalau orang Sindang Kasih, orang Cikoneng kan rata-rata tukang kredit Pak, betul tidak? Pasti kieu Kang manawi tiasa katel pinggon payun menyana katel hijinya kurang sabaraha ce 20. Ya, paling harganya sakitu, paling bahasanya itu jarang menentukan harga kan. Paling ce harga nu kitu mah jika dong ti abina 150 jigana gitu kan gitu ya. Ai kitu kunaon? Abi saeuna mah. Nya kewelah sok wetangan heula barangna yang teu abi ninggal heula barangna kan gitu. Beli aja kapelnya kemudian datang nah dijual lah oleh dia. Nah itu boleh. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan harga. Cuma ada apa namanya? Nah, gambaran ya. Kalau di dalam ekonomi disebutnya apa? Estimasi ya. Proyeksi. Kalau keuntungan proyeksi, kalau harga estimasi. Tapi itu dibolehkan. Gitu. Tapi kalau belinya wajib karena 70.000 lamun teu mah daek ya. Soalnya untungna deuk saeutik ieu teh gitu. Ya enggak boleh itu mah. Ya. Yang gitu enggak boleh. Pokoknya mah misalkan berapa sok mau beli nang kayak pokoknya mah kudu 100.000. Nah, kalau 100.000 meulikeun. Nah, itu mah tidak boleh, Pak. Kenapa? Barangnya belum dibeli dia sudah menentukan harga. Nah, itu yang tidak boleh kata para ulama. Makanya kenapa harus hati-hati banget memahami sebuah transaksi, karena jadi haram atau tidaknya gitu. Nah, kalau uang yang diserahkan 10 juta meliur, bawalah duitnya, itu 12 jutanya, itu riba. Gitu. Tapi kalau yang menjualnya mohon maaf mengatakan, kalau bahasanya begini, sok canak heula artosna lah ieu mah, canak heula artosna nya. Ku akang sok pelarian bisi laptopna naik kata mengirangan. Nah, tapi lamun atos canak dia laptopna kabdi ka dieu. Nah, itu masih diperbolehkan karena belum jadi transaksi. Cuma yang punya uang ngomong sok pelariannya ku akang laptopna nu mana. Itu akannya wakalah. Sok ku akang melarian laptopna kan bahasanya gitu. Tadi cepeng artosna 11 juta, pilih naik. Ternyata memang naik harganya di 11 juta gitu ya. Nah, Pak ieu notana ieu laptopna baik tukang kan harganya 11 juta. Tah ku abi dicawe ka akang ayeuna sok. Bade sabar akang nampina 12 juta 14 juta. Nah itu boleh kalau gitu. Ya. Tapi kalau misalkan uang diberikan kemudian langsung jadi 17 juta, barangnya diakadkan waktu itu jadi riba gitu. Makanya memang dari satu transaksi saja bisa macam-macam Pak kesimpulannya. Walaupun wujudnya eta keneh, laptop Pak, jual beli laptop kaita. Makanya harus sangat hati-hati. Di kita itu mohon maaf Pak punten yang Ustaz amati di kita itu suka unik. Ada orang yang terlalu saklek gitu, jadi semua jadi haram, akhirnya mempersulit. Tapi di aspek lain ada yang memberikan kemudahan, jadi nu haramnya jadi halal gitu. Nah itu, padahal harusnya syariah itu sebenarnya dalam khusus muamalah gitu ya. Kalau ibadah mah gini Pak, simpel ibadah mah. Bapak diperintahkan lakukan entah mah jangan melakukan gitu aja. Kalau muamalah mah beda, karena muamalah mah berkaitan dengan kebutuhan. Gitu ya. Abi teh Ustaz prayogi laptop, kumaha secara syariahna. Gitu. Amin. Datang ke toko, mohon maaf, datu Ustaz punten sumping ke toko mah kadang nganggo kartu kredit gitu kan. Beli cicil teh. Belum tentu abi dipercayain bercanten tah anu gaduh artos eta tanggi abdi Ustaz. Jangan mah panggaleukeun ngan saur Ustaz anu mah haram gitu transaksi teh. Jadi dia gitu ya. Minjam ke toko enggak beli ke toko dicicil enggak dapat karena pasti pakai riba, kartu kredit atau minimal pakai riba kan gitu ya. Pinjam ke tetangga karena tetangga tara jualan laptop kemudian kita meminta untuk belikan jadi haram, hanya dia ngahulang kumaha tuh Islam teh tidak memberikan solusi dalam transaksi kan gitu jadinya Pak. Makanya kenapa harus dianalisa baik-baik mana yang boleh mana yang tidak bolehnya gitu ya itu ya. Kata Allah apa? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Faman ja'u mau'izatun mir rabbih. Nah, lihat. Barang siapa yang datang nasihat dari Rabbnya, fantaha lalu berhenti, falahu ma salaf, maka bagi dia apa yang sudah terjadi. Jadi yang sudah terjadi mah sudah.
wa amruhu ilallah, dan perkaranya diserahkan kepada Allah. Wa man ahada, barang siapa yang ulang lagi transaksi ribanya, faulaika ashabun nar, itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Coba. Yang sudah mah sudah, tinggal istighfar, tinggal tobat, tapi tidak boleh apa? Mengulang. Ya, balik deui mah kata Allah apa? Faulaika ashabun nar tuh. Ya, mereka lah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Bapak-bapak semuanya ya. Hadisnya pendek ya. Coba hadisnya langsung hadisnya. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Gundar, haddatsana Syu'bah an Mansur an Abi Duha an Masruq an Aisyah qalat lamma nazalat ya, ada dua hadisnya. Lamma nazalat, ya, ketika turun akhir Al-Baqarah, surat Al-Baqarah tadi itu dari 270-an sampai terakhir 286. Qara'ahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, Nabi membacanya di masjid. Summa harramat tijarah fil kham, kemudian mengharamkan jual beli khamar. Begitu ya. Jadi dibacakan di masjid ya, sampai waktu itu Madinah basah dengan jalan, dengan dibuangnya apa? Dibuangnya korma di jalanan ya. Haddatsana, lihat. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Jarir bin Hazim, haddatsana Abu Raja. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatar rajulaini, ya, aku melihat pada satu malam. Malam apa ini? Disebutkan di sini bermimpi Rasulullah, ya. Rajulaini atayani, ya. Dua orang datang kepada aku, fa akhrajani ila ardi muqaddasah, lalu membawa aku ke Masjid Aqsa, gitu ya. Pantolakna, kemudian kami berangkat, hatta ataina ala nahrin min damin, sampai kami mendatangi satu tempat, di situ ada sungai dari darah. Fi rajulun qaimun, di situ ada lelaki yang sedang berenang. Wa ala wasatin nahri, dan di tengah sungai itu, rajulun baina yadihi hijaratun, ada orang yang memegang batu-batuan gitu. Faqbala rajul ladzi fin nahri, lalu orang yang di sungai, yang berenang di sungai darah tadi, mendatanginya. Faida rajulu an yahruja rama ar-rajul bihijarin fi fihi. Ketika orang yang di dalam genangan sungai itu mau keluar, dilempar mulutnya dengan batu tersebut. Faraddahu haitsu kana, maka orang itu yang berenang itu balik lagi ke tempatnya di sungai. Faja'ala kullama ja'al yakhruja rama fi fihi bihajarin, ya, fayarji'u kama kana. Maka terus itu yang terjadi. Setiap mau keluar tina sungai darah itu dibabet, babetnya itu kena mukanya, kena mulutnya oleh batu. Fakultu, lalu Nabi bertanya kepada malaikat, maksudnya dua laki-laki tersebut, ya, mahada, siapa ini? Faqala alladzi ra'aitahu fin nahri akilur riba, yang kau lihat itu yang berenang di genangan darah itu, itulah pemakan riba. Itu, ya. Jadi itu di alam barzah, Pak, bukan nanti di adab nerakanya, bukan. Jadi sebelum penghisaban itu, kalau melihat ininya ya, gitu ya, itu adalah itu berenang di genangan darah dan tidak bisa keluar dari sana, begitu. Memang berat ya, begitu, memang berat, begitu ya. Ya, baik. Saya kira itu saja. Ada pertanyaan, Bapak-bapak semuanya? Ya, mengapa dikit? Ya. 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 Ya.
itu dengan menyepakati tujuan itu apa menjadi unsur riba tidak? Kesepakatan memang itu yang terjadi. Itu memang aturan BI ya, berkait dengan kesepakatan dalam transaksi di perbankan memang ada denda. Maka menyiasatinya adalah di dalam akadnya disebutkan. Kalau misalkan kita melakukan transaksi kemudian menyepakati ada denda, menurut Ustadz karena itu kondisinya keterpaksaan, mau tidak mau harus ada dalam sebuah transaksi, insya Allah tidak. Yang penting kita tidak punya niat untuk telat bayar, gitu. Pada intinya kan itu, ya gitu. Walaupun memang kesepakatan itu ada. Kalau dosa kan kalau sudah dilakukan, dendanya sudah terjadi kan gitu ya ini. Selama kita membayarnya tepat waktu, berarti selanjutnya tidak akan pernah ada denda, dan berarti selama itulah kita juga aman, begitu itu. Walaupun seharusnya memang banknya itu mengikuti apa yang ada dalam fatwa DSN, bahwa denda itu baru dikenakan kepada nasabah yang memang sengaja untuk melulur pembayaran gitu ya, padahal dia mampu. Nah, masalahnya bank itu resource-nya terbatas gitu ya, akhirnya disakompet daunkeun. Nah, ini juga kritikan sebenarnya ya, kalau tidak salah begitu ke lembaga keuangan syariah bahwa tidak boleh begitu ya. Memang di Indonesia aneh Pak, Ustaz ngawasin BMT Darut Tauhid ya, begitu. BMT Darut Tauhid itu tidak ada denda, kita memang nggak boleh, begitu ya. Tapi orang Indonesia mah aneh Pak, kalau nggak ada denda tes kayak enak kanting, udah mau didenda iya. Nah itu masalahnya Pak, budaya kita itu. Oh gitu ya, itu didenda teh atoh, akhirnya teh kena bayarna lah, ada didenda. Padahal denda mah murah Pak, paling 5.000, tapi adab dari Allah itu lebih dari itu masalahnya. Jadi sebenarnya hati-hati, kalau kita tidak bayar padahal mampu, eta teh dosa Pak. Termasuk Bapak, mohon maaf nih, Bapak tidak bayar listrik, tidak bayar PDAM, gitu. Tenanglah, kan sekalikan 2 bulan yang akan datang gitu ya. Paling dendana sakitu dosa eta teh Pak. Karena Bapak mampu bayar. Ya gitu Ustaz. Jadi jangan menyepelekan gitu. Kita makan kayak kan ada orang gitu ya. Kena sekalian lah paling denda dengan 5.000 iya gitu ya. Ke PDAM pun dan Pak ya. Nah, itu nggak boleh Pak, awas. Sebab itu kewajiban kita bayar. Kita udah pakai, udah minum, udah makan, udah mandi. Ya, terus telat bayarnya. Coba. Dosa ente Pak. Dosa ente Pak. Dosa itu teh Pak. Makanya membayar apapun tepat waktu itu teh kewajiban ya. Jadi ya itu tidak. Kan pada prinsipnya kan di PDAM juga ada denda kan, betul tidak? Ada denda kalau keterlambatan kan gitu. Jadi kalau Ustaz, kalau itu perjanjian saja ya, itu tidak menjadi dosa sebenarnya, karena itu ini izin Ustaz aja ya gitu ya. Karena itu mah kita mah ngikutin apa yang berlaku. Walaupun tidak boleh kita sampai terlambat. Gitu intinya itu aja kita mah. Walaupun kesalahannya bukan pada kita sebenarnya, itu kesalahannya pada bank. Harusnya mah denda itu di situ di diktumnya disampaikan, denda diberlakukan jika Anda sebagai nasabah Anda sanggup bayar, tidak membayarnya tepat waktu, baru Anda akan kena denda. Nah, itu begitu bahasanya. Bukan nasabah tidak bayar gitu ya pada tepat waktu kena denda. Nah, itu yang salahnya di sana. Jadi kita mah enggak mudah-mudahan enggak termasuk gitu Pak Diki ya gitu. Asuransi, nah itu harus khusus ya nanti ya. Tapi asuransi itu kan gini, asuransi itu dalam Islam itu boleh ada asuransi sebenarnya, namanya takaful ya istilahnya. Tapi asuransi itu kembali ya, asuransinya harus asuransi yang berbasiskan syariah. Ya boleh asuransi siapapun. Kenapa? Ya karena ya bahasanya gini, asuransi itu bukan apa ya istilahnya memindahkan resiko, tapi berbagi resiko sebenarnya mah ya. Kalau dalam Islamnya seperti beginilah punten. Kan di masyarakat suka terjadi, kata Ustaz juga, mirip-mirip asuransi sebenarnya mah. Perelek itu diambil setiap pada Jumatan. Lamun aya nu maot ulah tekanah mayar deui kan. Betul tidak? Di kampung-kampung Pak, kalau ada yang meninggal nggak perlu bayar ke penggali kubur, nggak perlu bayar ke DKM. Kenapa? Karena apa? Karena sudah bayar ke perelek. Gitu aja. Tanah wakaf terus aya, semua beres pokoknya tinggal meninggal dengan tenang, bersihkan kuburan gitu. Tapi kalau di kota besar malah yang meninggal teh bingung Pak, pasti bingung nanti kubur ke di mana, sabar biayana kan gue banyak kasus. Nah konsepnya apa? Mirip-mirip dengan asuransi kan gitu itu teh.
Kalau saya meninggal nanti biaya untuk pemakaman saya udah ada yang ngatur. Nah, gitu berbagi resiko. Dan sebenarnya mah nggak akan cukup uang dia itu untuk membayar itu, tapi memang aturannya begitu kan gitu ya itu. Makanya di syariah itu berbagi resiko gitu. Jadi makanya istilahnya tabarru. Tabarru itu pokoknya begini. Kalau saya yang kena musibah berarti saya berhak. Kalau saya nggak kena musibah, saya mensedekahkan uang saya untuk membantu orang lain. Dan Ustadz lebih sepakat asuransi itu adalah untuk menghindari bahaya. Gitu aja. Jadi bahasanya begini. Kunaon Ustadz ikut BPJS ame tidak sakit gitu. Bukan pakai BPJS. Kita kan banyak kalau pakai asuransi ame lamun gering teh gampang ka rumah sakitna, pelayanan biar enak, bukan begitu. Kita ikut asuransi syariah itu supaya kita sehat. Nolongan orang lain yang kena musibah gitu aja udah niatnya gitu aja. Ya, gitu. Mending mana Pak? Bapak sehat atau Bapak sakit tapi di rumah sakit yang mewah dirawat? Ya, di rumah Bapak makan punten bahasanya ya. Di rumah makan tempe jeung asin gitu ya, tapi sehat. Atau di rumah sakit dengan makanan yang gratis, mana? Ya gitu ya. Nah, gitulah pandangan. Makanya menurut Ustaz mah asuransi itu lebih pada itu Pak Diki ya. Asuransi syariah. Jadi nolong orang lah gitu. Dan kita juga mau hutang tuh mau bayar sampai lunas kok. Mending gini bahasa punten. Ada orang misal ke bank, mending meninggal dilunasin sama bank atau mending tamat dan dia sehat. Tamat kan gitu. Ya, tapi kan kita bicara harapannya kalau kita meninggal dunia ahli waris tidak dibebani dengan hutangan gitu, ya kan gitu, nah, gitu itu aja udah. Tapi niatnya pada kita ingin nolong orang lah, kita inginnya sehat dan selamat kan gitu, nah gitu. Makanya bayar iuran asuransi syariah itu aja niatnya nolong orang lain. Makanya ikut BPJS juga nolong orang lain niat nama alim tedamang. Hoyong sehat teras gitu. Jadi nyicil nanti hoyong sehat teras gitu. Ya Allah abi mah nyicil teh kangen batur lah gitu. Abi mah hoyong sehat gitu aja. Gitu. Supaya jadinya ulah begini rugi bayar BPJS tara gering gitu. Nah, itu salah niat. Ya, rugi setiap bulan nyicil dipotong gaji ya gitu ya ke perusahaan. Tapi tetap pernah gering enggak? Barudak sehat, yuk sehat semua sehat. Bukannya rugi Pak, Bapak alhamdulillah. Berarti Bapak banyak amal soleh, nolongkan orang lain yang sakit. Bapaknya sehat gitu. Ya, ngeuseuhna ulah bayar BPJS misalkan tara gering ya, BPJS dicabut besoknya sakit semua kan gitu. Nah, ujian gitu aja udahlah gitu ya. Kalau menurut Ustaz pemahaman asuransi seperti itulah Pak Diki ya gitu. Jaga saja gitu. Demikian Bapak semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat ya. Kita sampai bab masih riba nih nanti ya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.